Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi dengan Danu Entertainment. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi penting. Ada kabar gembira bagi Anda para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di tahun 2022 ini banyak sekali program-program bantuan dari pemerintah kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi akan ada 3 program bantuan pemerintah kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022 ini. Tapi sebelumnya kami akan membagikan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah bagi para penonton setia Rano Entertainment. Jangan lupa like dan komen dan sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar agar teman-teman semuanya berkesempatan memenangkan giveaway dengan total ratusan ribu rupiah yang akan kami umumkan para pemenangnya di setiap akhir bulan selama tahun 2022. Dan sekarang kita langsung saja simak program-program bantuan pemerintah kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022. Untuk program yang pertama adalah bantuan subsidi upah atau BSU BLT BPJS sebesar Rp1.000.000. Alhamdulillah di tahun 2022 ini pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU kepada para pekerja yang terkena dampak pandemi COVID-19. Alhamdulillah pemerintah kembali menggelar program bantuan langsung tunai atau BLT berupa subsidi gaji atau upah dengan nominal sebesar Rp1.000.000. Program ini juga dikenal dengan nama bantuan subsidi upah atau BSU. Dan berikut inilah persyaratan untuk penerima bantuan BSU di tahun 2022. Subsidi gaji ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan BSU di tahun 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kabar mengenai BLT subsidi gaji ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers pada awal bulan kemarin. Dan telah sama-sama kita ketahui bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia rencananya mencairkan bantuan BSU Rp1.000.000 menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Namun hingga saat ini belum juga cair untuk bantuannya karena masih dalam kendala untuk finalisasi regulasi dan cek data-data calon penerima BSU di tahun 2022 ini. Kemudian Sekretaris Jenderal Ketenagakerjaan Anwar Sanusi dia menjelaskan bahwa Kemenaker saat ini masih finalisasi regulasi dan cek data calon penerima. Kami masih memfinalkan regulasi dan juga cek data calon penerima bantuan BSU. Semoga kalau ini sudah selesai kita bisa langsung menyalurkan segera. Kita ingin perencanaan dan pelaksanaan dan pelaporannya sesuai dengan tata cara kelola yang baik. Dia pun mengatakan bahwa bantuan BSU Rp1.000.000 diharapkan akan segera dilakukan pencairannya. Selanjutnya untuk program bantuan pemerintah untuk para peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Program jaminan kehilangan pekerjaan. Program apakah itu? Program JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami PHK berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Ini akan menjadi bantalan sosial bagi mereka yang kehilangan pekerjaannya dan membantu bertahan hingga mendapat pekerjaan baru atau memutuskan menjadi wirausaha. Siapa saja yang menjadi peserta program JKP? Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah mengikuti program sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013. Pertama, untuk usaha skala besar dan menengah telah diikutkan dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Kedua, untuk usaha skala mikro dan usaha kecil telah diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Kemudian, yang menjadi peserta program JKP berusia maksimum 54 tahun, termasuk
pekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Setelah tahu persyaratan peserta program JKP, inilah penerima manfaat program JKP. Peserta yang memenuhi persyaratan PHK sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja. Masa iur 12 bulan dalam 24 bulan dan membayar iuran secara berturut-turut selama 6 bulan sebelum terjadi PHK. Pengecualian penerima manfaat JKP antara lain pensiun, meninggal, cacat total tetap, mengundurkan diri. Oh iya, ini loh 3 manfaat JKP yang Rekanaker terima, yaitu berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja. Manfaat pertama yaitu uang tunai yang diberikan paling lama 6 bulan. Jadi, diberikan setelah pekerja mengalami PHK, diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Manfaat uang tunai diberikan sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Akses informasi pasar kerja diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan yang dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja secara online melalui Sisnaker maupun secara manual. Pelatihan kerja Nah, setelah sudah tahu manfaat JKP, sekarang Minaker akan jelaskan tentang mekanisme pemberian manfaat JKP. Manfaat uang tunai dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja diberikan oleh pemerintah atau Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya untuk program pemerintah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ketiga adalah Halo Rekanaker, di video kali ini saya ingin mengajak Rekanaker semua untuk mengenal lebih dekat tentang program manfaat layanan tambahan atau MLT dan jaminan hari tua atau JHT. Melalui program ini, pemerintah akan memberikan manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan manfaat lainnya kepada peserta jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat 3 jenis fasilitas dari MLT JHT yang dapat dimanfaatkan pekerja atau buruh, yaitu pinjaman uang muka perumahan atau PUMP, kredit pemilikan rumah atau KPR, dan pinjaman renovasi perumahan atau PRP. Melalui program MLT JHT kali ini, para pekerja atau buruh dapat memiliki rumah. Berikut ini adalah persyaratannya. 1. Peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah. 2. Telah terdaftar sebagai peserta program jaminan hari tua minimal 1 tahun. 3. Perusahaan tempat bekerja, tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran. 4. Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari peserta. 5. Peserta aktif membayar iuran. 6. Telah mendapatkan persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan. 7. Memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan OJK. Nah, bagi pekerja atau buruh yang sudah memiliki rumah dan ingin renovasi, dapat pula memanfaatkan program MLT JHT ini dengan sejumlah syarat berikut ini. 1. Peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah. 2. Telah terdaftar sebagai peserta minimal 1 tahun. 3. Perusahaan tempat bekerja, tertib administrasi kepesertaan dan pembayaran iuran. 4. Telah memiliki rumah yang akan direnovasi yang dibuktikan dengan surat bermaterai cukup dari peserta. 5. Peserta aktif membayar iuran. 6. Telah mendapatkan persetujuan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait persyaratan kepesertaan. 7. Memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank penyalur dan OJK. Bersama program MLT JHT, para pekerja atau buruh dapat menyambut tahun 2022 dengan rumah baru. Seru kan? Oh iya, terkait dengan program ini, terdapat sejumlah informasi yang perlu Rekanaker ketahui, yaitu program MLT JHT tidak membebankan iuran tambahan, bunga lebih kompetitif dengan besaran maksimal 8,5%. Nilai pinjaman uang muka perumahan atau PUMP maksimal 150 juta rupiah.
Untuk kredit pemilikan rumah atau KPR maksimal 55 juta rupiah. Dan untuk pinjaman renovasi perumahan atau PRP maksimal 200 juta rupiah. Selain itu, Rekanaker juga dapat melakukan pengalihan dari KPR umum ke KPR MLT. Bagaimana? Menarik sekali ya program MLT JHT ini? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.